Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Kristus Tuhan. Mengucap syukur pada malam hari ini kita boleh bersama-sama datang ke hadirat Tuhan dalam ibadat doa malam hari ini. Kita yakin percaya bahwa penyertaan Tuhan itulah yang terbaik dalam kehidupan kita dan nyata dalam kehidupan kita. Bersama-sama kita akan menaikkan pujian syukur kita. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan. Jalan-Mu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu Tuhan, tiada terduga kasih-Mu. Amin. Heran dan besar bagiku arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera walau di tengah badai. Ingin selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu Tuhan. Mengucap syukur Tuhan untuk segala penyertaan-Mu yang begitu sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami begitu mengucap syukur untuk kehadiran-Mu hari lepas hari dalam setiap langkah kehidupan kami, Yesus.
Terima kasih Tuhan untuk semua berkat rahmat kasih Tuhan pada kami. Saya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, untuk bersama-sama memohon pimpinan-Mu dalam ibadah doa pada malam hari dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Engkau punya otoritas penuh Tuhan untuk memimpin dalam setiap rangkaian acara ini, sehingga berkat-Mu, penyertaan-Mu terus menaungi dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam satu nama, Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami telah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut dan khawatir dalam kehidupan ini, karena kita punya satu sobat yang begitu setia dan begitu mengasihi kami. Dialah Yesus namanya. Bersama-sama kita bersuka cita, memuji, menaikkan pujian ini. Ada satu sobatku yang setia. Satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Amin. Waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Namanya Yesus, namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Haleluya, Yesuslah yang selalu menghibur hati kita. Tibasnya kita akan sujud di hadapan Tuhan. Kita persiapkan hati kita, pikiran kita hanya fokus kepada firman Tuhan. Kita akan persiapkan berkat firman Tuhan ini dengan menaikkan pujian. Aku datang dan bersujud di hadapan-Mu Tuhan, karena firman Tuhanlah yang menuntun dan berkuasa dalam kehidupan kita. Datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang berkuasa, firman-Mu
yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan bersujud, dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu, dan ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu Tuhan yang kuasa. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu Tuhan yang kuasa, firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu, haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih setia-Mu, kasih anugerah-Mu yang memberkati hidup kami, pemeliharaan-Mu, penyertaan-Mu, juga pertolongan-Mu yang telah Engkau nyatakan dalam setiap kehidupan kami, di mana pada sore hari ini kami dapat datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk melayani-Mu dalam ibadah doa dan pujian ini Tuhan. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, hamba-Mu yang Kau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu. Biarlah kuasa-Mu yang memimpin hamba-Mu, memberkati hamba-Mu di dalam menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu segala kuasa jahat, roh jahat, pengguru udara yang akan mengganggu jalannya pemberitaan firman ini. Kami patahkan kuasa di dalam nama Yesus Kristus, dan biarlah kuasa Roh Kudus yang memimpin jalannya pemberitaan firman Tuhan ini. Berkati Tuhan dari awal pertengahan sampai akhirnya firman Tuhan ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita mengucap syukur pada sore hari ini kita dapat bersama-sama belajar firman Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita, pembacaan firman Tuhan dalam ibadah doa dan pujian sore hari ini. Kita ambil dari Injil Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai yang ke-41. Markus pasal yang keempat ayat 35 sampai 41. Saya akan membacakannya bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka,
marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan banyak orang itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taupan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, mengadik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Ya, kita pada akhir-akhir ini menyadari dengan kondisi keadaan di sekitar kita, bahkan di bangsa kita saat ini, ya, pandemi COVID-19 yang begitu luar biasanya merajalela, ya. Kalau kita sering melihat televisi, tayangan televisi, semua membicarakan tentang COVID-19, bahkan kita di grup WA pun semua membicarakan tentang begitu ganasnya COVID-19 saat ini, ya. Di mana-mana, bahkan di televisi, di internet pun semua, ya. Pandemi COVID-19 ini membuat banyak orang ketakutan, membuat banyak orang mengalami kecemasan, membuat banyak orang mengalami kegelisahan, ya. Semuanya gara-gara COVID-19 ini memiliki dampak yang buruk, ya. Dari segi apapun semuanya menjadi tidak karuan. Nah, kita belajar pada firman Tuhan malam hari ini. Saya mengambil tema pada firman Tuhan malam hari ini yang aku beri judul menang dalam menghadapi keadaan hidup. Ya. Semua orang, ya, tidak terlepas juga orang-orang percaya mengalami dampak juga dengan adanya pandemi COVID-19 ini, ya. Banyak orang-orang percaya pun yang harus keluar dari pekerjaannya karena pekerjaannya tidak mampu lagi untuk membayar gajinya. Banyak juga yang orang-orang percaya yang mengalami COVID-19, dia harus diisolasi. Banyak yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Nah, mari kita sama-sama belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita baca tadi. Kita akan belajar bagaimana kita sebagai orang percaya itu menang di dalam menghadapi keadaan hidup saat ini. Kita tentunya ingin sekali memenangkan semuanya ini. Walaupun pandemi saat ini membuat banyak orang ketakutan, banyak orang gelisah, banyak orang mengalami kecemasan. Tapi kita percaya, karena kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang dipelihara Tuhan, yang senantiasa dijagai oleh Tuhan. Dan kita pun harus menang. Nah, tentunya kita harus menang dalam menghadapi semua ini. Nah, yang pertama, bagaimana cara kita untuk mengalami kemenangan di dalam menghadapi keadaan hidup saat ini? Yang pertama, kita harus senantiasa meminta pimpinan Tuhan di dalam menghadapi setiap kehidupan. Nah, perikop yang kita baca tadi jelas sekali kita diceritakan di sini pada ayat 35 dan 36 dikatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Nah, ketika para murid-murid diperintahkan Yesus untuk bertolak ke seberang,
mereka mentaati Yesus dan mereka pun bertolak ke seberang. Dia pun membawa Yesus beserta dengan mereka. Nah, pertanyaannya, kenapa ketika Yesus ada dalam perahu, justru ada badai topan yang mengamuk? Begitu dahsyatnya badai topan mengamuk, ya. Ayat 37 dikatakan, lalu mengamuklah topan yang dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Padahal kita tahu waktu itu murid-muridnya membawa serta juga Yesus di dalam perahu. Nah, inilah yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Kita percaya kepada Tuhan, ya, kita yakin pada Tuhan, tetapi kita sering lupa. Di dalam setiap kehidupan kita meminta pimpinan Tuhan. Seringkali orang-orang percaya melupakan hal itu. Dia hanya mengenal Tuhan, membawa Tuhan dalam kehidupannya, tetapi jarang sekali orang-orang percaya itu meminta pimpinan Tuhan di dalam menjalani kehidupan ini. Kehidupan yang kita jalani ini sesuai dengan yang kita alami ini, ya. Banyak orang yang menjalani kehidupan ini dengan kekuatannya sendiri, dengan kemampuannya sendiri, dengan kepandaiannya sendiri, tanpa meminta pimpinan Tuhan. Sehingga kalau terjadi sesuatu baru mereka, Tuhan di mana? Ya, tidak sedikit, banyak sekali orang-orang percaya kepada Tuhan, hanya membawa Tuhan dalam kehidupannya, tapi tidak pernah meminta Tuhan memimpin dalam kehidupannya. Seperti yang terjadi kepada murid-muridnya. Kemungkinan sekali murid-muridnya ini menganggap bahwa Tuhan itu tidak berpengalaman dalam kehidupan kelautan, ya. Karena kita tahu murid-murid Tuhan itu kan rata-rata orang pesisir. Dia tahu bagaimana keadaan laut, dia pun berpengalaman dengan kondisi laut. Nah, inilah kesalahan yang sering terjadi kepada kita sebagai orang-orang percaya. Kita sudah menjalani kehidupan ini bertahun-tahun, berpengalaman dan sebagainya, tetapi kita lupa bahwa kita punya Yesus Kristus. Mari meminta kepada Tuhan Yesus untuk memimpin kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan memimpin kehidupan kita, kita akan senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Nah, sehingga ketika keadaan kita, kondisi kita mengalami sesuatu, kita sudah ada Tuhan yang memimpin hidup kita. Nah, itu yang pertama. Ketika kita mau menang di dalam menghadapi kehidupan ini yang saat ini terjadi, mari meminta pimpinan Tuhan di dalam menghadapi semuanya ini. Walaupun kondisi saat ini sudah terjadi, ya, pandemi terjadi di mana-mana, mari Tuhan tolong pimpin kami. Pimpin kami untuk kami dapat menghadapi semua persoalan masalah yang terjadi saat ini. Memang pandemi saat ini membuat banyak orang itu ketakutan, banyak orang cemas, banyak orang gelisah. Ya? Semuanya, ya, tidak hanya orang-orang di luar Tuhan, bahkan jemaat-jemaat Tuhan pun banyak yang mengalami kegelisahan, banyak jemaat Tuhan yang mengalami kekhawatiran tentang kondisi kehidupannya. Mari kita punya Tuhan Yesus. Ya. Minta Tuhan untuk memimpin kehidupan kita, memimpin menjalani kehidupan kita ini. Ya, hari lepas hari kita jalani kehidupan ini sehingga kita tidak terlengah atau terlalai, sehingga kita akan mengalami namanya juga COVID-19 ini. Nah, itu yang pertama yang perlu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita mau menang di dalam menghadapi kehidupan saat ini, kita harus meminta pimpinan Yesus untuk memimpin hidup kita. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita menang di dalam menghadapi kehidupan ini? Nah, ini yang penting. Berseru kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, bangunkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya.
Jangan biarkan Tuhan tertidur. Di ayat yang ke-38 ya dikatakan sini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ayat 39. Ia pun bangun menghadiri angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Orang percaya, orang Kristen itu memiliki namanya senjata yang namanya doa. Di dalam setiap kehidupan orang-orang percaya, kita memiliki namanya kekuatan yang disebut dengan doa. Orang percaya memiliki namanya hubungan yang baik dengan Tuhan dengan cara berdoa. Tetapi kebanyakan mereka enggan melakukannya. Mereka enggak mau, disuruh berdoa juga susah, bahkan disuruh untuk berdoa secara pribadi juga lebih susah. Ini sering terjadi di dalam kehidupan orang-orang percaya. Banyak mereka yang mengandalkan kekuatannya sendiri, banyak mereka yang mengandalkan kepintarannya sendiri, banyak mereka yang mengandalkan kemampuan pengalaman mereka sendiri untuk menghadapi setiap kehidupan ini. Ketika kita melihat perikop yang kita baca ini, apa yang dilakukan murid-muridnya? Dia berseru kepada Tuhan, "Tuhan, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun menghadap angin itu. Ini yang terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya. Seringkali ketika ada masalah, kita berdoa, kita menyalahkan Tuhan. Ya. Kenapa kita dari awal tidak pernah meminta pimpinan Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Tetapi ketika kita ada masalah, kita menyalahkan Tuhan. Ini pun terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan murid-muridnya pun mengatakan, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Seringkali kita membela diri kita tuh membela, ya, kita tuh membela diri di depan Tuhan. Tuhan tuh di mana dan sebagainya. Nah, padahal Tuhan tuh kan dari awal ada di dalam perahu, tetapi murid-muridnya tidak pernah menganggap kalau Tuhan itu ada. Makanya Tuhan tertidur. Ya. Marilah, ketika kehidupan kita ingin menang di dalam menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan saat ini, mari, saatnya kita berseru, saatnya kita memohon kepada Tuhan, saatnya kita meminta pertolongan Tuhan. Pandemi yang saat ini tidak main-main. Ya, setiap hari kalau kita lewat di jalan itu terdengar namanya sirene ambulan, ya. 2, 3, 4, bahkan banyak ambulan yang setiap hari lalu lalang untuk membawa pasien-pasien atau mungkin korban-korban dari COVID-19. Nah, belum ada obat yang mampu menanganinya. Belum ada apapun yang mampu untuk menyembuhkannya. Hanya dengan berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta kekuatan Tuhan, apa yang terjadi ketika kita meminta pertolongan Tuhan? Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Ya. Tuhan akan senantiasa menyertai kita. Ketika kita berseru kepada Tuhan, ketika kita memohon kepada Tuhan, Tuhan akan datang untuk menolong kita. Tetapi apa yang terjadi? Kenapa banyak orang-orang percaya yang tidak mau berseru? Kalau di Yakobus pasal yang keempat ayat kedua dikatakan, "Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa." Jadi jangan salahkan Tuhan. Wong kamu sendiri terus berdoa enggak mau. Kalau ada apa-apa kita salahkan Tuhan. Nah, padahal di Matius 7 ayat 7 sampai 8 dikatakan, "Mintalah maka engkau akan diberi, carilah maka engkau mendapatkannya, ketuklah pintu itu akan dibukakannya." Itu perintah, tetapi kita enggan melakukannya, sehingga
kehidupan kita sebagai orang percaya sama dengan kehidupan orang-orang di luar, orang-orang percaya. Sangat ironis sekali. Sangat-sangat ironis sekali. Ketika kita sebagai orang percaya, kita memiliki Tuhan yang hidup, memiliki Tuhan yang berkuasa, Dia pencipta langit, bumi, dan laut dengan segala isinya, tetapi kita tidak mau untuk berhubungan dengan Dia menjadi dekat. Seperti percayalah gitu, percaya dan sebagainya. Tidak seperti itu. Mari kita jalin hubungan dengan Tuhan lebih erat, lebih dekat, ya, dengan cara kita berdoa, ya. Saat inilah saat yang tepat, ya. Dalam kondisi seperti ini, mari kita mengajak keluarga kita untuk senantiasa membuat misbah keluarga. Ajak keluarga kita untuk berdoa bersama-sama. Kita minta perlindungan Tuhan, kita minta proteksi Tuhan, ya. Kita tidak pernah tahu, ya, siapa yang terpapar virus, siapa yang membawa virus, tidak pernah tahu, ya. Orang yang sehat-sehat aja itu bisa terkena positif, ya, orang tanpa gejala, ya. Orang sehat itu bisa positif. Nah, kita nggak tahu, makanya yang kita butuhkan saya Tuhan. Nah, kalau Tuhan memproteksi keluarga kita, memproteksi hidup kita, saya yakin dan percaya keluarga kita akan terlindungi karena kuasa Tuhan yang melingkupi kita. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, jemaat Tuhan, mari jalin hubungan kita dengan Tuhan lebih erat lagi. Jalin hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita intim dengan Tuhan, disitulah perlindungan Tuhan akan dinyatakan bagi kita. Nah, itu yang kedua. Yang pertama, bagaimana kita dapat mengalahkan atau kita dapat menang di dalam kehidupan saat ini. Yang pertama, minta pimpinan Tuhan untuk menjalani dalam menghadapi kehidupan ini. Yang kedua, mari berdoa, berseru kepada Tuhan, dan di situ Tuhan akan menghardik semua apa yang menjadi pergumulan kehidupan kita, ya. Yang ketiga di ayat yang ke-39-40 dikatakan, ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Nah, yang ketiga, bagaimana supaya kita dapat menang di dalam menghadapi kehidupan saat ini, yaitu kita tetap duduk, diam, tenang, untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, ya, berseru kepada Tuhan, dan kita tetap percaya, dan biarlah Tuhan yang bekerja sepenuhnya untuk menyelesaikan masalah kita, ya. Dengan duduk tenang, diam, kita akan dapat berdoa dengan baik, ya. Ketika hati kita kemerungsung atau hati kita, ya, gelisah, hati kita mengalami sesuatu yang ketakutan, mari kita mau tenang, kita mau duduk tenang, diam, kita berseru pada Tuhan. Di situ Tuhan akan bekerja untuk menyelesaikan setiap masalah yang kita hadapi, ya. Ketakutan yang kita hadapi seringkali membuat kita menjadi lemah, menjadi cemas, sehingga tanpa kita sadari imun kita menjadi turun, tanpa kita sadari kita menjadi lemah. Nah, itu sangat berbahaya sekali dalam kondisi saat ini, ya. Karena ketika kita ketakutan, kecemasan menghadapi kita, melingkupi kita, ya, lebih baik apa yang kita lakukan? Hindari kita menonton berita-berita yang membuat kita takut, hindari kita melihat berita-berita yang membuat kita cemas, ya. Lebih baik, ya, kita dengarkan puji-pujian pada Tuhan, atau kita buka YouTube-nya GBI Telogo Mulyo, kita dengarkan bahwa pendeta khotbah, kita bisa mengulang-ulangnya untuk menguatkan kita,
ya, supaya kita lebih percaya, supaya kita lebih kuat di dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Jangan sampai kita dalam kondisi ini malah kita, ya, berita-berita yang menakutkan kita itu kita tonton, sehingga kita pun menjadi menjadi diri kita itu mulai kecemasan, kekhawatiran, dan tanpa kita sadari imun kita jadi lemah, imun kita turun. Nah, itu yang berbahaya bagi kita. Karena ketika kita lemah, imun kita turun, virus itu akan mudah menyerang kita. Nah, mari, ya, di YouTube kita itu Logo Mulyo itu banyak, ya, Bapak Pendeta, ya, khotbah-khotbah, ya, bahkan juga di YouTube PKMB itu juga ada. Buka itu, daripada kita membuka hal-hal yang tidak penting. Boleh sih berita-berita itu kita buka, tapi lebih baik karena kita membuka YouTube yang berbau rohani, yang membangunkan iman kita, yang membuat kita kekuatan kita, sehingga kekhawatiran, kecemasan itu tidak melingkupi hidup kita, ya, sehingga kita tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan akan senantiasa menolong kita dalam menghadapi kehidupan ini, ya. Mari kita mau belajar bersama-sama di dalam firman Tuhan ini, bagaimana ketika hidup kita dipimpin oleh Tuhan, ketika kita berseru kepada Tuhan, dan ketika kita tenang di dalam menghadapi kehidupan ini, kita akan mempercayakan semuanya kepada Tuhan, semuanya akan teratasi. Ya, mari Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, kita tahu setiap kita memiliki permasalahan yang berbeda-beda, ya, memiliki mungkin ketakutan yang berbeda-beda juga dalam mengatasinya, ya. Tapi kita tahu dan kita percaya di dalam setiap permasalahan, kondisi yang kita hadapi, disitulah kita mau mengambil berkat Tuhan. Disitulah kita mau mengambil bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan setia kepada kita. Tuhan menjagai kita senantiasa. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya hidup kita menang di dalam menghadapi kehidupan keadaan saat ini. Marilah kita mau senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan ini dengan setia, dengan taat. Ya. Kita buka di dalam Roma pasal 13 ayat yang keempat. Roma pasal 13 ayat yang keempat, ya. Bagaimana supaya kita menang di dalam menghadapi kehidupan ini, dan supaya kita tidak ikut terpapar di dalam menghadapi kehidupan ini, kita harus senantiasa mentaati firman Tuhan, ya. Kita membaca firman Tuhan, mentaati dan melakukan firman Tuhan. Jelas sekali di sini dikatakan di Roma pasal 13 ayat yang keempat dikatakan, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, ya. Di sini jelas dikatakan pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Marilah ketika pemerintah melakukan satu peraturan untuk kita senantiasa menjalankan protokol kesehatan dengan ketat, kita lakukan itu, ya. Karena dengan kita melakukan dengan setia, dengan taat, ya, dengan tidak mengabaikannya, kita percaya kita akan terlindungi, kita akan dijagai. Karena di sini dikatakan karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikan kita, kebaikanmu, ya. Mari kita mau sama-sama melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita, untuk kita senantiasa mentaati apa menjadi peraturan pemerintah, apa yang menjadi ketaatan kita sebagai warga, sebagai masyarakat yang baik, untuk kita senantiasa mentaati apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, ya. Dengan melakukan protokol kesehatan dengan ketat, dengan kita untuk senantiasa menjauhi kerumunan, untuk kita tetap berada di rumah. Kalau memang tidak ada hal yang penting,
kita tetap di rumah. Kalau ada sesuatu yang penting, tetap kita melakukan protokol kesehatan, ya. Dan satu lagi, supaya kita tetap senantiasa rajin mencuci tangan. Nah, biasakan ketika kita sudah keluar dari rumah dan kita mau melepas masker kita, cuci tangan terlebih dahulu, ya, sebelum kita melepas masker kita. Nah, supaya virus COVID-19 ini tidak menyebar, tidak menjadi bumerang, jadi kehidupan kita menjadi porak-poranda karena COVID-19. Mari kita bersama-sama mentaati perintah Tuhan untuk kita mentaati apa yang sudah pemerintah lakukan supaya kita mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu semua, mari kita buka ayat yang terakhir dalam Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-51. Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-51. Di sini dikatakan, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Firman Tuhan di dalam Yohanes pasal yang ke-8 ayat 51 dikatakan, ketika kita mentaati firman Tuhan, kita tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Inilah yang terpenting dalam kehidupan kita. Ketika kita mentaati firman Tuhan dan kita melakukan dengan setia dan taat, kita percaya maut tidak akan menimpa kita. Kita akan terus dijagai Tuhan, kita akan senantiasa terus dipelihara, dilindungi oleh Tuhan. Dan kita yakin dan percaya di dalam kita, kehidupan kita saat ini yang menghadapi pandemi COVID-19 ini, ketika kita mau melakukan apa yang sudah firman Tuhan kita dengarkan dengan setia, dengan taat, kita percaya di situ perlindungan Tuhan akan dinyatakan. Di situ Tuhan akan menjaga kita. Di situ Tuhan akan menolong kita untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi. Karena dalam pandemi ini tidak hanya masalah kesehatan, masalah finansial, masalah-masalah ini itu akan mengikuti. Tetapi ketika kita mentaati firman Tuhan, kita melakukannya, di situ Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memimpin kita, Tuhan akan memberkati kita, dan Tuhan akan senantiasa memberkati kehidupan kita sekeluarga. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah pada malam hari ini kami dengarkan. Terima kasih Tuhan atas setiap firman-Mu yang sudah kami dengarkan ini ya Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang malam ini kami dengarkan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kami mau pakai di dalam setiap kehidupan kami, dalam rumah tangga kami, dalam pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, untuk kami senantiasa mengenalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, bila Roh Kudus-Mu yang senantiasa melawat setiap jemaat-Mu yang mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Engkau yang sendiri yang menjamah mereka, yang menyempurnakan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita akan masuk dalam doa. Namun sebelum itu, saya mempersilahkan Bapak Ibu semuanya yang mengikuti ibadah secara online untuk menyiapkan persembahan. Kita mau memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di gereja kita. Kiranya Bapak Ibu bisa menyiapkan, dimasukkan dalam amplop, dan nanti di hari Minggu dari pembina maupun ketua KPW akan mengambil di tempat Bapak Ibu semuanya. Baik Bapak Ibu semuanya yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan masuk dalam doa. Nanti saya akan berdoa dari gereja, akan mengawali dengan pokok-pokok doa. Yang pertama kita terus berdoa untuk gereja
Baptis Rogomulyo supaya terus bertumbuh berkembang, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Kita juga mengucap syukur untuk setiap kegiatan gereja yang dilaksanakan secara online, biar jemaat-jemaat terus boleh mengikutinya dengan segenap hati. Kita doakan juga untuk para pemimpin, kita doakan juga pergumulan-pergumulan gereja, juga kita mendoakan untuk pelayanan kita yang ada di Pucang Gading, supaya terus bertumbuh dan berkembang. Kemudian yang kedua, nanti kita akan berdoa buat yang sakit, yang mengalami sakit jasmani. Kita mau terus topang mereka dalam doa supaya setiap yang sakit boleh mengalami kekuatan, jamahan, pemulihan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga kita akan berdoa buat yang undur, orang-orang baru, yang lemah iman, orang-orang baru kita doakan. Juga kita berdoa untuk setiap orang-orang yang kita rindukan bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus. Demikian juga kita terus berdoa untuk bangsa dan negara kota kita yang sekarang sedang memerangi pandemi COVID-19. Kemudian Bapak Ibu Saudara, nanti Bapak Ibu akan diberi kesempatan untuk berdoa secara pribadi. Mari dalam segala situasi dan kondisi kita mau menaruh harap, percaya, beriman kepada Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi Bapak Ibu dan kita semuanya. Biarlah jamahan Tuhan, kuasa Tuhan boleh menaungi kehidupan Bapak Ibu, dan kita boleh sungguh-sungguh menyerahkan hidup, kita boleh sungguh-sungguh hanya bersandar, berserah hanya kepada Dia. Apapun yang menjadi pergumulan Bapak Ibu semuanya, mari kita akan bawa di hadapan hadirat Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkenan menjawab, menyediakan yang terbaik bagi kehidupan Bapak Ibu dan kita semuanya. Saya akan mengawali dengan berdoa dari gereja. Nanti Bapak Ibu akan melanjutkan dari rumah masing-masing untuk berdoa bersama dengan keluarga. Mari sehati bersama-sama menjadi satu doa sepakat. Apapun pergumulan kita, Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan jemu-jemu untuk terus berdoa, berserah, berseru, berharap, bersandar penuh kepada Tuhan Yesus, sumber kekuatan, kehidupan, dan keselamatan di dalam kehidupan kita semuanya. Itulah Bapak Ibu Saudara, pokok-pokok doa yang akan kita doakan. Mari saya ajak bersama-sama, kita akan satu dalam doa dan saya akan mengawali berdoa dari gereja. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Malam hari ini kami mengucap syukur di hadapan hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus mengingatkan kami, yang terus membangun kami, mengajar kami, meneguhkan iman kami. Kami percaya Tuhan, Engkau yang menyertai kehidupan kami sehingga kami boleh berkemenangan di dalam kehidupan ini, di dalam segala situasi kondisi yang kami hadapi. Mengucap syukur, biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan sungguh-sungguh boleh tertanam di dalam kehidupan kami dan boleh kami lakukan dengan tekun setia di hadapan hadirat-Mu, sehingga kami boleh menjadi jemaat-jemaat yang melakukan, yang mengerjakan kebenaran firman-Mu dengan setia dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu Bapak Diakon Gatot Risdianto yang telah menjadi berkat buat kami. Engkau terus mengurapi, memberkati dalam seluruh kehidupannya. Terima kasih Bapa. Kami berdoa pada malam hari ini, menyerahkan gereja-Mu dalam tangan kuasa-Mu. Engkau terus menolong, menjamah, mengurapi dan memberkati, supaya gereja-Mu terus bertumbuh berkembang, baik secara kualitas maupun kuantitas. Jemaat-jemaat-Mu semakin bertumbuh, mengenal Engkau, hidup berpaut kepadamu, dan senantiasa Tuhan berjalan di dalam rancangan dan kehendak-Mu. Terima kasih,
Hamba menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu buat seluruh jemaat-jemaat-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kami mohon topangan kuasa Roh Kudus yang senantiasa tercurah di dalam kehidupan jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat para pemimpin kami, baik Bapak Pendeta Yosua Nugroho, kami mohon urapan kuasa-Mu, kuasa darah Yesus yang senantiasa memproteksi, menjauhkan dari segala mara bahaya sakit penyakit, diberikan kesehatan kekuatan di dalam melayani Engkau, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba percaya Engkau terus memberkati pelayanannya di tempat ini, sehingga pelayanannya boleh menguatkan, meneguhkan, boleh mengokohkan setiap jemaat-jemaat-Mu untuk terus Tuhan bertumbuh semakin kuat di dalam iman dan pengenalan akan Engkau. Berkati seluruh keluarganya, baik anak, menantu, cucu. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin-pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, sungguh mengucap syukur. Biarlah kami terus bersehati bersama-sama, supaya kami boleh Tuhan senantiasa dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu, mempermuliakan, mengagungkan nama-Mu, juga menjadi berkat buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di gereja ini. Terima kasih untuk setiap kegiatan gereja yang sekarang sedang berlangsung secara online. Kami terus berdoa supaya jemaat-jemaat-Mu boleh mengikuti dengan tekun, setia, taat di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus, sehingga jemaat-jemaat-Mu juga semakin diteguhkan, dikuatkan, dan semakin lekat, semakin mengasihi Engkau, dan setia di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kegiatan gereja yang kami laksanakan. Kami juga berdoa untuk pergumulan-pergumulan gereja-Mu, baik ya Tuhan untuk perizinan di PAUD, di TK, Tuhan menjamah, supaya Tuhan membuka jalan keajaiban. Engkau menjamah Bapak No dan keluarga. Kami percaya kuasa-Mu Tuhan yang melembutkan, sehingga Bapak No sekeluarga boleh diberikan satu kemurahan hati dalam nama Yesus. Engkau memberkati untuk proses Tuhan perizinan untuk TK, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Guru-guru diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu untuk memajukan Tuhan sekolah ini, sehingga melalui sekolah ini kami boleh memenangkan jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk goal kehadiran gereja 350 jiwa, goal persembahan 54 juta. Semuanya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati, dan menopang, sehingga gereja-Mu Tuhan, kami percaya Engkau terus memelihara, Engkau juga terus menolong, sehingga juga jemaat-jemaat-Mu diberkati, dipelihara melalui kuat kuasa-Mu yang terus mengalir dan melimpah di dalam kehidupan jemaat-Mu. Terima kasih pelayanan kami yang ada di Pucang Gading. Kami terus memohon belas kasihan-Mu, supaya pelayanan kami Tuhan boleh terus bertumbuh berkembang, meskipun di masa pandemi, supaya jemaat-jemaat-Mu terus setia, tekun di hadapan hadirat-Mu, hidup mengasihi Engkau, berpaut kepada-Mu Tuhan, dan mereka boleh menjadi jemaat-jemaat yang taat dan setia. Engkau memberkati untuk goal kehadiran 50 jiwa, goal persembahan 5 juta, juga kerinduan kami punya tempat ibadah secara permanen. Engkau menolong ya Tuhan, supaya kami boleh beribadah secara menetap, dan kami boleh diberikan tempat yang permanen bagi umat-Mu yang ada di Pucang Gading. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa malam hari ini, menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk jemaat-jemaat-Mu yang sakit secara jasmani. Engkau menolong, menjamah. Kami ingat untuk Bapak Budi Wibowo, kami berdoa untuk Ibu Yohanes Haryanto dijamah melalui kuasa bilur-Mu yang ajaib, sehingga boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Terima kasih
Hamba berdoa buat Pak Ari, Tuhan terus menjamah, menyempurnakan kesehatannya. Demikian juga Butik, dan kami percaya untuk VV, Abel, Yosia, Tuhan sudah menjamah, memulihkan dan menyembuhkan. Di dalam nama Yesus, kami percaya kuasa-Mu yang menjamah, kuasa-Mu yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Angel ya Tuhan, mengucap syukur yang Tuhan sudah nyatakan kuasa-Mu yang luar biasa. Engkau terus berkarya dan menyempurnakan kesehatannya. Kami percaya jamahan-Mu yang memulihkan, menyembuhkan Ibu Angel di dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Bapak Yeskel Sunardi, terus diberikan kekuatan penghiburan, diberikan senantiasa kesehatan, pemulihan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, mengucap syukur untuk Bapak Ibu Rusdi, Mas Glory, Mbak Hesti, mengucap syukur juga Tuhan untuk anak-anak-Mu yang telah Kau jamah. Sekarang kami bergumul dan berdoa, menyerahkan Mas Krisnoto dalam tangan kuasa-Mu. Mohon jamahan-Mu di dalam nama Yesus. Segala sakit dipatahkan dalam nama Yesus. Mas Krisnoto boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan melalui jamahan bilur-Mu yang ajaib. Berkati juga untuk Vanessa, Vincent, Mbak Anggun, Engkau juga terus memberkati. Kami percaya Engkau terus sempurnakan. Bu Wiwit juga kami berdoa Engkau terus menjamah sehingga boleh mengalami pemulihan dan kesembuhan. Mengucap syukur Mas Yosua yang sudah Engkau jamah, Engkau sembuhkan, kami percaya Engkau terus sempurnakan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan Pak Liang, kami serahkan ya Tuhan Yesus untuk Bu Christine, kami serahkan Mbak Clarista, terus dijamah, dipulihkan, disembuhkan di dalam nama Yesus. Demikian juga kami terus mengucap syukur untuk Mas Gersom, untuk Mbak Valen, untuk Mas Nathan. Kami percaya mereka sudah dijamah, terus mengalami pemulihan. Demikian juga Pak Tarmuji, Tuhan Kau terus jamah, supaya Pak Tarmuji boleh terus disempurnakan kesehatannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk Bapak Yakub, kami menyerahkan juga untuk putra-putrinya yang saat ini sedang masa pemulihan, cucunya dijamah di dalam nama Yesus. Demikian juga kami berdoa, Engkau terus memberkati dengan kesembuhan pemulihan untuk Ibu Hariningsih. Kami mengucap syukur, Engkau terus menjamah memulihkan. Mengucap syukur untuk Bapak Ibu Sarmo yang Tuhan sudah jamah, Ibu Herman yang Tuhan sudah jamah, Ibu Gimin yang Tuhan sudah jamah. Kami juga mengucap syukur Bu Ati Suharti yang Tuhan sudah jamah. Kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu, Engkau terus menyempurnakan. Ibu Evi, kami menyerahkan Bu Jenny yang ada di Bekasi. Kami berdoa buat Bapak Rudi dijamah Tuhan di dalam nama Yesus. Demikian juga untuk Mas Tegar, kami menyerahkan juga untuk Mas Alfon, kami menyerahkan Mas Budi Santoso, kami menyerahkan juga istrinya Mbak Dian, Besa, kami menyerahkan ya Tuhan Yesus, mengucap syukur untuk Pak Novi yang Tuhan sudah jamah. Demikian juga anak Marcel, anak Devarel, anak Javier, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu dan secara khusus kami berdoa buat Bapak Gideon Yatman. Engkau ya Tuhan yang menjamah segala sakitnya. Tuhan menolong di dalam nama Yesus. Kalau mau menjalani operasi dijamah, Tuhan memberikan kelancaran dalam nama Yesus. Jamahan-Mu yang tercurah ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan yang lemah iman, Engkau menolong supaya mereka dibangkitkan menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, setia, mengasihi Engkau, dan hidup berpaut kepadamu ya Tuhan Yesus. Kami menyerahkan untuk jemaat-jemaat-Mu yang undur, yang lemah, kami percaya lawatan zaman kuasa Roh Kudus yang membangkitkan, yang memulihkan mereka, sehingga mereka boleh kembali sungguh-sungguh setia dan bertobat di hadapan hadirat-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih, kami mengucap syukur. Kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat baru, Tuhan terus memberkati, menjamah, supaya mereka terus setia,
beribadah melalui gerejamu meskipun secara online. Demikian juga kami berdoa untuk orang-orang yang kami rindukan, mereka bertobat percaya kepadamu. Kiranya tangan kasih-Mu yang senantiasa menjamah, memberikan kepada setiap mereka, Tuhan, jamahan dari kuasa Roh Kudus, sehingga suatu saat mereka boleh bertobat, menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, bangsa dan negara kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon kemurahan-Mu Tuhan, di mana bangsa kami sedang berjuang melawan pandemi COVID-19 yang sedang melanda negeri kami. Kami mohon kemurahan dan curahan kuasa-Mu atas negeri kami, sehingga negeri kami dijauhkan dari segala mara bahaya, segala pandemi yang terjadi ini. Kami mohon pertolongan-Mu, kami mohon anugerah-Mu yang tercurah di tengah-tengah bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh para menteri, seluruh jajaran yang terkait Tuhan, yang sekarang sedang berjuang memerangi pandemi ini. Biar Tuhan menolong, mengurapi, memberkati. Bapa di surga, hamba juga berdoa pada saat ini menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau yang menjamah, mengurapi, memberkati. Engkau yang menopang dengan kuat kuasa-Mu. Kami menyerahkan, kiranya Engkau terus Tuhan memberkati bangsa kami, sehingga bangsa kami boleh mengalami pemulihan. Engkau juga menjamah untuk ekonomi, politik, keamanan, stabilitas yang ada di tengah-tengah bangsa kami senantiasa terjaga ya Tuhan Yesus, sehingga tidak terjadi sesuatu yang membahayakan negeri kami ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami juga menyerahkan untuk Jawa Tengah, khususnya kota Semarang, kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu. Mohon kemurahan-Mu atas kota ini, juga seluruh tenaga-tenaga para medis, baik dokter, perawat, juga tenaga-tenaga kesehatan yang saat ini berjuang di kota kami maupun di tengah-tengah bangsa kami, dilindungi, dijagai, diberi kekuatan mereka semuanya untuk boleh menolong setiap orang-orang yang terpapar. Tuhan, kami berseru di hadapan hadirat-Mu, Engkau yang menjamah di tengah-tengah kota Semarang, supaya kota Semarang bisa pandeminya segera turun dan terkendali. Bahkan kami percaya Tuhan, pandemi ini bisa ditanggulangi di tengah-tengah kota Semarang. Berkati Bapak Wali Kota dan seluruh jajarannya, berkati juga Tuhan untuk seluruh masyarakat yang ada di kota Semarang, supaya mereka boleh tertib untuk melakukan, menjalankan protokol kesehatan yang berlaku, sehingga mereka boleh menjaga diri, juga boleh menjaga orang lain ya Tuhan. Terima kasih daerah Telogo Sariwetan di mana gereja-Mu berada. Engkau terus memberkati, mengurapi, menjamah, diberikan senantiasa keselamatan, lingkungan yang ada di sekitar gereja dijamah di dalam nama Yesus, sehingga pandeminya Tuhan segera bisa diatasi. Mari Tuhan, Engkau yang berkarya di tengah-tengah lingkungan daerah Telogo Sariwetan. Kami menyerahkan untuk tetangga kanan kiri muka belakang, Tuhan memberkati baik Pak RT, Pak RW, kami menyerahkan Pak Lurah, kami menyerahkan semuanya dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan seluruh jemaat-Mu dengan segala pergumulan, dengan segala perjuangan hidup. Kami terus berdoa, biarlah Engkau Tuhan yang sanggup menjamah setiap kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka diberikan kekuatan, iman yang teguh, memiliki pengharapan di dalam Yesus Kristus, sumber kehidupan dan keselamatan, sumber kesembuhan, sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Biar Tuhan, kami menyerahkan seluruh jemaat-jemaat-Mu dalam tangan kuasa-Mu, yang bergumul dengan sakit penyakit, malam hari ini dijamah, diberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang berjuang dengan masalah keuangan, Tuhan menolong, menjamah, diberikan senantiasa Tuhan jalan keluar kecukupan. Demikian juga masalah ekonomi maupun masalah-masalah yang lain, kiranya Engkau campur tangan, berkarya di tengah-tengah jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa kiranya Engkau melawat, menjamah seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada, yang saat ini sedang mengikuti Tuhan ibadah secara online.
tangan kasih-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan jemaat-Mu, sehingga mereka semuanya boleh senantiasa hidup taat dan setia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami mengakhiri doa kami dan akan dilanjutkan dengan berdoa dari rumah masing-masing, kiranya Engkau menolong, Engkau mendengar setiap seru doa yang dinaikkan oleh umat-Mu. Kami mohon senantiasa anugerah-Mu yang tercurah dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Jauhkan kami dari yang jahat, malapetaka, bencana, kecelakaan orang-orang jahat. Tangan kasih, kuasa, dan anugerah-Mu yang senantiasa tercurah di dalam setiap kehidupan kami. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin.